Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nonalisa Najib. I want to interpret this video about 3 minutes. Pria ini telah menjadi berita sepanjang bulan karena mengejutkan semua orang dengan miliknya. Semua orang dengan pernyataannya untuk mengundurkan diri dari Riyadh sebagai Perdana Menteri Lebanon. Tapi sekali lagi di tanah asalnya saat Hariri berubah pikiran. Menghargai humor di seluruh episode ini menantang kecuali satu memahami bagaimana dan mengapa teks politik Lebanon atau lusinan. Mari kita kembali ke tahun 1989. Bukanlah akhir dari perang saudara Lebanon, tapi jelas merupakan awal. Pada akhirnya pada tahun 1989 para pemimpin Lebanon berkumpul di Saudi Arab untuk mentandatangani perjanjian Taif yang menetapkan dasar bagi orang Lebanon. Politik seperti yang kita kenal sekarang inti dari perjanjian itu adalah Lebanon, prinsip konsistensi yang bertujuan untuk memastikan kekuasaan tersebar secara merata. Semua sekte agama ini penting, karena itulah perang saudara di tempat pertama salah satu arsitek terkemuka kesepakatan Taif dan Rafi hari ini yang nanti jadi Perdana Menteri. Sekarang ayo maju sedikit ke Februari 2005. Rafi hari dibunuh dalam serangan bom mobil di pusat kota Beirut. Itu membagi Lebanon menjadi dua kubu. Mereka yang percaya Syariah dan Hizbullah berada di balik kematian Hartley untuk aliansi 14 Maret, dan mereka yang tidak aliansi 8 Maret melahirkan 3 blok politik utama Lebanon. Aliansi 8 Maret terdiri dari Hizbullah dan didukung oleh pemimpin Iran. Oleh Presiden Misal memiliki aliansi 14 Maret terdiri dari Gerakan Masa Depan dan didukung oleh Saudi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Saad Hariri, mengikuti kedua kubu. Keunggulan pendukung asing mereka yang sejauh ini belum membuahkan hasil habis-habisan. Proxy war di Lebanon yang telah dilakukannya adalah menjadikan Lebanon sebagai korban politik kelumpuhan, di mana pemerintah jarang menyetujui kebijakan baru seperti melakukan krisis sampah pada tahun 2016 ketika para politisi bertengkar tentang limbah negara. Kebijakan pembuangan meninggalkan tumpukan sampah yang tidak terkumpul di seluruh Beirut. Jadi mari kita pergi ke 2016. Setelah 2 tahun kebuntuan politik, parlemen Lebanon akhirnya menyepakati pengangkatan Michel Aoun sebagai presiden yang hanya diangkat setelah liburan dan kemahnya memberikan restu mereka. Politisi Lebanon kemudian berjanji bahwa dua blok itu sudah siap untuk bekerja sama secara efektif. Mereka bahkan berhasil menyetujui anggaran negara untuk pertama kali dalam 12 tahun maju, cepat hingga 4 November 2017 saat Hariri mengumumkan pengunduran dirinya adalah setelah sangat aneh dan tidak banyak berbuat apa-apa. Spekulasi bahwa dia dipaksa untuk melakukannya. Dia mengutip ketakutan untuk akan pembunuhan dan campur tangan dari Iran sendiri. Misalnya dalam pemerintahannya menolak pengunduran dari Riyadh dan tenang baginya untuk kembali ke rumah. Hariri kemudian tiba di Beirut dengan penundaan pengunduran dirinya dan meredam retorika anteriornya sendiri. Sekarang tidak jelas apa yang akan Hariri lakukan selanjutnya dan apakah dia akan menindaklanjuti dengan pengunduran dirinya atau tidak. Begitu Lebanon saat ini berdiri, dia di atas bumi. Langkah Hariri selanjutnya bisa menyalakan kembali persaingan sengit antara dua blok atau memudahkan mereka jika dia memutuskan untuk melanjutkan postingannya. Untuk saat ini, politik Lebanon mendapati dirinya kembali dalam keadaan kacau, dan harapan pun muncul di 2016 atas kerjasama antara Michel Aoun dan Saad Hariri. Sekarang tampaknya seperti kenangan yang jauh. Jadi apa selanjutnya untuk Lebanon? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.